Urawa Red Diamonds bertandang ke Miding National Stadium untuk menghadapi Hanoi FC pada matchday terakhir Grup J Liga Champions Asia 2023-2024. Sang juara bertahan unggul telak dari segi ball possession yaitu sebesar 67% dan berhasil menciptakan 6 shot on target dari 21 percobaan tembakan. Sementara Hanoi sukses melancarkan 4 shot on target dari 10 percobaan tembakan. Urawa sempat dihadiahi tendangan penalti di menit ke-9 akibat handball yang dilakukan oleh Van Namdao di dalam kotak terlarang. Namun eksekusi Alexander Salt masih mampu ditepis oleh Nguyen Van Hoang. Tim asal Saitama tersebut melancarkan beberapa peluang berbahaya ke gawang Hanoi di babak pertama, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Usai deadlock di babak pertama, Hanoi akhirnya mencuri keunggulan terlebih dahulu melalui heading Van Namdao di menit ke-53. Brian Linssen sempat menyamakan kedudukan untuk tim tamu di menit ke-65, sebelum gol penalti yang dicetak oleh Pham Tuan Hai di menit ke-87 menghukum para punggawa Urawa. Hadiah penalti tersebut diberikan kepada Hanoi usai Nguyen Hai Long dijatuhkan Takuya Ogiwara di dalam kotak terlarang. Gol tersebut akhirnya menyegel kemenangan sensasional Hanoi atas Urawa dengan skor tipis 2-1. Hanoi menjadi tim ASEAN pertama yang menaklukkan Urawa Reds di Liga Champions Asia. Hasil itu memastikan sang juara bertahan tersingkir lebih cepat dari Liga Champions Asia musim ini setelah hanya mampu finish di posisi kedua grup J dengan mengoleksi 7 poin. Raihan poin tersebut tidak mampu mengejar kontestan lainnya dalam perebutan peringkat kedua terbaik. Kawasaki Frontale bertandang ke Munsu Football Stadium untuk menghadapi Ulsan Hyundai pada matchday terakhir Grup I Liga Champions Asia 2023-2024. Statistik laga menunjukkan tim tuan rumah unggul dari segi penguasaan bola yaitu sebesar 65%. Namun Frontale sedikit lebih unggul dalam menciptakan peluang berbahaya yaitu dengan melancarkan sebanyak 8 shot on target dari 16 percobaan tembakan. Sementara Ulsan Hyundai menciptakan 6 shot on target dari 17 percobaan tembakan. Gol dari Dayatono di menit ke-17 dan Tatsuki Seko di menit ke-31 sempat membawa Frontale unggul dengan nyaman di babak pertama. Sebelum sepasang gol untuk Ulsan Hyundai dari Martin Adam jelang akhir babak pertama dan di menit ke-53 melalui titik putih merusak rekor 100% kemenangan milik Frontale. Skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Fanforet Kofu bertandang ke Chang Arena untuk menghadapi Buriram United pada matchday terakhir Grup H Liga Champions Asia 2023-2024. Statistik laga menunjukkan kedua tim sama-sama menciptakan sebanyak 5 shot on target dari 13 percobaan tembakan. Dengan tim tuan rumah lebih unggul dari segi penguasaan bola yaitu sebesar 59%. Publik tuan rumah sempat dibuat terdiam di babak pertama usai Kofu mengamuk dan langsung memberondong gawang Buriram dengan 3 gol sekaligus melalui sepakan Motoki Hasegawa di menit ke-24 dan brace dari Peter Utaka masing-masing di menit ke-38 dan menit ke-43. Namun Buriram sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan mencetak 2 gol sekaligus di babak kedua. Melalui Artik Bujinda di menit ke-48 dan Goran Causik melalui titik putih di menit ke-55. Kedua tim sempat menebar ancaman di sisa waktu pertandingan, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kofu sukses menyegel kemenangan dengan skor tipis 3-2 dan menciptakan sejarah dengan menjadi klub J2 League pertama yang berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia usai finish di puncak klasemen Grup H dengan 11 poin. Yokohama F. Marinos menjamu Santong Taisan pada matchday terakhir Grup G Liga Champions Asia 2023-2024 di Nissan Stadium. Statistik laga menunjukkan dominansi dari tim asal Yokohama tersebut usai unggul sebesar 70% dari sisi penguasaan bola dan melancarkan 8 shot on target dari 17 percobaan tembakan. Sementara tim tamu hanya menciptakan 1 shot on target dari 15 percobaan tembakan. Gol dari Elber pada menit tambahan waktu menutup jalannya babak pertama dengan keunggulan 1-0 untuk Marinos. Di babak kedua, Marinos kembali menambah 2 gol lainnya masing-masing melalui Anderson Lopez di menit ke-57 dan Jan Mates di menit ke-64. Marinos berhasil mengunci kemenangan telak dengan skor 3-0 atas lawannya tersebut sekaligus menyegel tiket lolos ke babak 16 besar usai finish di puncak klasemen Grup G dengan 12 poin.